Sada Abe lahir pada tanggal 28 Mei 1905. Dia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara, dari sebuah keluarga pembuat tikar tatami kelas atas di Tokyo. Hanya 4 dari anak keluarga Abe yang bertahan hingga dewasa, dan Sada adalah yang termuda. Ayah Abe, Shigeyoshi Abe, berasal dari Chiba. Dia adalah anak adopsi yang akhirnya mewarisi bisnis tatami. Dia berusia 52 tahun saat Sada lahir. Shigeyoshi Abe dikenal sebagai pria jujur yang tidak memiliki sifat buruk yang mencolok. Meskipun beberapa kenalan melaporkan dia egois dan agak boros. Ibu Sada, Katsu Abe, juga tidak memiliki cacat hukum atau moral dalam catatannya. Kakak laki-lakinya, Shintaro, kawin lari dengan seorang perempuan sambil membawa uang orang tuanya. Kakak perempuannya, Teruko, juga diketahui memiliki banyak kekasih. Kemudian ayahnya mengirim Teruko untuk bekerja di rumah bordil yang pada zaman itu menjadi hukuman untuk anak perempuan yang melakukan pergaulan bebas. Tapi kemudian dia mengambilnya kembali. Setelah itu Teruko menikah. Ibunya sangat menyayangi Abe dan membiarkannya melakukan apa saja yang dia suka. Abe mengambil pelajaran menyanyi dan bermain shamisen. Kedua kegiatan yang pada saat itu lebih dekat hubungannya dengan geisha dan prostitusi daripada seni. Bagi Abe, geisha adalah selebritas yang glamor. Abe sering membolos sekolah untuk mengikuti pelajaran merias wajah. Karena saudara-saudaranya sering membuat kekacauan, orang tuanya jadi tidak begitu memperhatikan Abe. Tapi dia tumbuh menjadi anak yang mandiri. Pada usia 15 tahun, dia diperkosa oleh salah satu kenalannya. Orang tuanya membela dan mendukungnya, tapi setelah itu dia malah jadi tidak terkendali. Lalu orang tuanya mengirimnya ke sebuah rumah geisha di Yokohama pada tahun 1922. Setelah di sana, Abe semakin membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang geisha. Tapi untuk menjadi bintang sejati di antara geisha, diperlukan magang sejak masa kanak-kanak, dengan waktu bertahun-tahun mempelajari seni dan musik. Akhirnya, Abe menjadi geisha berpangkat rendah yang tugas utamanya adalah menyediakan jasa wig-wig. Dia bekerja selama 5 tahun dan akhirnya terkena sifilis. Karena itu, dia harus terus menjalani pemeriksaan rutin. Untuk mencari gaji yang lebih baik, dia mengambil lisensi resmi sebagai pelacur dan mulai bekerja di rumah bordil Tobita yang terkenal di Osaka. Tetapi di sana dia mendapatkan reputasi sebagai pembuat masalah. Dia mencuri uang dari klien dan mencoba meninggalkan rumah bordil beberapa kali, tetapi berhasil ditangkap kembali. Setelah 2 tahun, dia akhirnya berhasil keluar dan mulai bekerja sebagai pelayan. Pada tahun 1932, karena tidak puas dengan gajinya, dia pun bekerja sebagai PSK lagi, tapi tanpa lisensi di sebuah rumah bordil ilegal di Osaka. Ibunya Abe meninggal pada Januari 1933, lalu dia pergi ke Tokyo untuk mengunjungi makam ibunya. Dia memasuki pasar prostitusi di Tokyo dan menjadi simpanan di sana untuk pertama kalinya. Ketika ayahnya sakit parah pada Januari 1934, Abe merawatnya 10 hari sampai hari kematiannya. Pada Oktober 1934, Abe ditangkap dalam penggerebekan polisi di rumah bordil ilegal tempat dia bekerja. Kinosuke Kasahara, seorang teman baik dari pemilik rumah bordil tersebut, mengatur agar para wanita-wanita itu dibebaskan. Dia kemudian melihat Abe dan tertarik, lalu menjadikan Abe simpanannya. Kasahara memberikan uang, dan pada 20 Desember 1934, dia membuatkan rumah untuk Abe. Ketika Abe meminta Kasahara untuk meninggalkan istrinya dan menikahinya, Kasahara menolaknya mentah-mentah. Abe kemudian meminta izin untuk mencari kekasih lain, tapi Kasahara juga menolaknya. Setelah itu, hubungan mereka berakhir, dan Abe lari ke Nagoya. Di Nagoya pada tahun 1935, Abe berniat meninggalkan industri seks dan mulai bekerja sebagai pembantu di sebuah restoran. Lalu dia menjalin hubungan dengan salah satu pelanggan di restoran tersebut. Pria itu bernama Goro Omiya, seorang profesor dan bankir yang bercita-cita berkarir di politik Jepang.
Karena sudah bosan dan mengetahui bahwa restoran tidak memperbolehkan pelayan melakukan hubungan wik-wik dengan pelanggan, Abe kembali ke Tokyo pada bulan Juni. Omiya bertemu dengan Abe di Tokyo dan dia tinggal di sebuah resort dari November 1935 hingga Januari 1936. Pada bulan Januari, Omiya menyarankan agar Abe bisa mandiri secara finansial dengan membuka restoran kecil, tapi dia harus mencari pengalaman magang di restoran dulu. Abe mulai magang di restoran Yoshidaya pada tanggal 1 Februari 1936. Pemiliknya bernama Kichizo Ishida, 42 tahun. Telah mengembangkan usahanya yang dimulai sejak magang di sebuah restoran belut. Dia telah membuka Yoshidaya di tahun 1920. Ishida diketahui tidak melakukan banyak hal dalam menjalankan restoran. Sebagian besar yang mengelola restoran adalah istrinya. Tidak lama setelah Abe mulai bekerja, Ishida mulai mendekatinya. Setelah itu, Abe memutuskan hubungan dengan Omiya. Pada pertengahan April, Ishida dan Abe mulai melakukan wik-wik di restoran. Setelah itu, Abe dan Ishida mulai sering bertemu untuk pertemuan wik-wik yang telah diatur sebelumnya, di kedai teh ataupun di hotel cinta. Merencanakan hanya pacaran singkat, pasangan itu intens bertemu selama 4 hari berikutnya. Pada malam tanggal 27 April 1936, mereka pindah ke kedai teh lain di daerah yang lebih jauh di Tamagawa. Ishida tidak kembali ke restoran sampai pagi hari tanggal 8 Mei 1936. Saat Ishida jauh, Abe mulai gelisah dan minum secara berlebihan. Dia merasa baru mengenal cinta untuk pertama kalinya dalam hidup setelah bertemu Ishida. Memikirkan Ishida kembali dengan istrinya membuatnya cemburu. Lebih dari seminggu Abe mempertimbangkan untuk membunuh Ishida atau tidak. Lalu pada tanggal 9 Mei 1936, Abe menghadiri sebuah drama di mana seorang geisha menyerang kekasihnya dengan pisau. Melihat itu, Abe memutuskan untuk mengancam Ishida dengan pisau pada pertemuan mereka selanjutnya. Pada 11 Mei 1936, dia menggadaikan beberapa pakaiannya dan menggunakan uangnya untuk membeli sushi dan sebuah pisau dapur. Ishida dan Abe pergi ke Ogo. Mereka tinggal di sana sampai hari kematian Ishida. Di pertemuan malam itu, Abe mengeluarkan pisau dapur dari tasnya dan mengancam Ishida seperti yang telah dia lihat di dalam drama, sambil mengatakan dialog, "Kece, kamu mengenakan kimono itu hanya untuk menyenangkan salah satu pelanggan favoritmu. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu untuk itu." Abe bilang saat itu Ishida terkejut dan menjauh sedikit, tapi dia tampak senang dengan itu semua. Kemudian saat wik-wik, Abe menusukkan pisau ke pangkal kemaluan Ishida dan berkata dia akan memastikan bahwa Ishida tidak akan pernah bermain dengan wanita lain. Ishida menertawakan itu. 2 malam berikutnya, saat wik-wik, Abe mulai mencekik Ishida dan mengatakan bahwa itu meningkatkan kesenangannya. Abe meminta Ishida melakukan hal yang sama. Pada malam 16 Mei 1936, Abe menggunakan obi atau semacam kain pengikat pinggang untuk mencekik Ishida saat sedang di puncak dan mereka berdua menikmatinya. Mereka mengulanginya selama 2 jam berikutnya. Setelah selesai, wajah Ishida mulai pucat. Ishida kemudian meminum 30 tablet obat penenang Kalmotin untuk meredakan rasa sakitnya. Saat Ishida mulai tertidur, dia berkata pada Abe untuk jangan mencekiknya lagi karena rasanya sangat sakit. Lalu sekitar pukul 2 pagi tanggal 18 Mei 1936, saat Ishida sudah tidur, Abe mengikatkan obinya sebanyak 2 lilitan di leher Ishida dan mencekiknya sampai mati. Setelah berbaring dengan tubuh Ishida selama beberapa jam, dia selanjutnya memotong alat kelamin Ishida dengan pisau dapur, lalu membungkusnya dengan sampul majalah dan menaruhnya ke dalam tas. Di paha kiri Ishida dan disaprai dengan darah yang menempel di tangannya, dia menuliskan Sada Kichi bersama. Dia kemudian mengukir nama Sada dengan pisau di lengan kiri Ishida.
Setelah mengenakan pakaian dalam Ishida, dia meninggalkan penginapan sekitar jam 8 pagi. Dia memberitahu para staf penginapan untuk jangan mengganggu Ishida. Tapi beberapa jam kemudian, seorang pembantu menemukan mayat Ishida, dan pemburuan Sada Abe pun dimulai. Sepulang dari penginapan, Abe menemui guru Omiya. Abe berulang kali meminta maaf pada Omiya, tapi Omiya belum tahu tentang pembunuhan itu. Dia berasumsi bahwa Abe meminta maaf karena telah meninggalkannya untuk pria lain. Pencarian Sada Abe menjadi sensasi nasional, dan kegilaan atas pencariannya disebut Abe Sada Panic. Polisi menerima laporan penampakan Abe dari berbagai kota, dan satu penampakan palsu hampir menyebabkan penyerbuan di Ginza, mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Di tempat lain, Abe sedang pergi berbelanja dan menonton film. Dia tinggal di sebuah penginapan di Shinagawa pada tanggal 20 Mei. Dia dipijat dan minum 3 botol bir. Setelah itu, dia menuliskan surat perpisahan untuk Omiya dan Ishida. Abe yang merasa terpikat pada kemaluan Ishida mencoba mempraktikkan nekrofilia. Dia membuka bungkus kertasnya dan menatap kemaluan dan skrotum Ishida. Abe memasukkan kemaluan Ishida ke dalam mulutnya dan bahkan mencoba memasukkannya ke dalam, tapi tidak berhasil. Kemudian dia memutuskan melarikan diri ke Osaka dan akan melompat dari tebing di Gunung Ikoma sambil memegang alat kelamin Ishida. Di jam 4 sorenya, seorang detektif polisi mencurigai sebuah nama alias di buku tamu penginapan. Ketika detektif itu datang ke kamar tamu tersebut, polisi menanyakan apakah dia Sada Abe. Abe tak menyangka dan mengakui bahwa dia adalah Sada Abe. Ketika polisi belum yakin, Abe kemudian menunjukkan alat kelamin Ishida sebagai bukti. Abe ditangkap dan diinterogasi selama 8 sesi. Petugas yang menginterogasi terkejut dengan sikap Abe ketika ditanya mengapa dia membunuh Ishida. Abe menjadi bersemangat dan matanya berbinar dengan cara yang aneh. Jawabannya adalah, "Aku sangat mencintainya. Aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Tetapi karena kami bukan suami istri, selama dia hidup, dia bisa dipeluk oleh wanita lain. Saya tahu bahwa jika saya membunuhnya, tidak ada wanita lain yang dapat menyentuhnya lagi. Jadi saya membunuhnya." Ketika ditanya mengapa dia memutuskan alat kelamin Ishida, Abe menjawab, "Karena aku tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya bersamaku, aku ingin mengambil bagian dari dirinya yang mengembalikan kenangan tentangnya dengan diriku." Kemarahannya dia tidak hanya berfokus pada Sada. Guru Omiya telah diselidiki oleh kepolisian atas kemungkinan keterlibatannya dalam pembunuhan itu, tetapi tak ada bukti. Lalu dia dibebaskan. Kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan politik dan akademisnya dan menghilang dari pandangan publik. Ketika rincian kejahatan Abe dipublikasikan, rumor mulai beredar bahwa kemaluan Ishida berukuran luar biasa. Namun petugas polisi yang menginterogasi Abe menyangkal hal itu dengan mengatakan bahwa ukurannya biasa saja. Setelah penangkapan Abe, alat kelamin Ishida dipindahkan ke Museum Patologi Sekolah Kedokteran Universitas Tokyo dan dipajang di depan umum, tapi malah menghilang setelah akhir Perang Dunia Kedua. 25 November 1936, pada pukul 5 pagi, sudah banyak orang yang berkumpul untuk hadir dalam persidangan pertama Sada Abe. Hakim yang memimpin persidangan mengaku terangsang secara seksual oleh beberapa detail yang terlibat dalam kasus tersebut, namun memastikan bahwa persidangan diadakan dengan sangat serius. Pada tanggal 21 Desember 1936, Abe dihukum karena pembunuhan tingkat kedua dan mutilasi jenazah. Meskipun dia dituntut 10 tahun, Abe menyatakan bahwa dia menginginkan hukuman mati. Namun pada kenyataannya, dia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia dikurung di penjara wanita Tochigi. Hukuman Abe diringankan pada 10 November 1940 dalam rangka perayaan 2600 tahun berdirinya Jepang ketika Kaisar Jimmu naik tahta. Dia dibebaskan tepat 5 tahun setelah pembunuhan itu pada tanggal 17 Mei 1941. Istri Kichizo Ishida sangat terpukul oleh kematian suaminya, bahkan dia tak menyadari suaminya memiliki wanita lain. Dia berhasil membuat restoran tetap berjalan.
Ironisnya, restoran Yoshidaya berkembang pesat berkat kasus tersebut. Bahkan penginapan tempat pembunuhan menjadi tempat menarik bagi pelanggan. Banyak pasangan secara khusus menanyakan kamar tempat Ishida meninggal. Meski hidup di bawah nama samaran, Sada tahu bahwa ketertarikan publik dengan kasusnya membuat rencananya memulai hidup baru menjadi tak mungkin. Karena dia meninggal ke penjara tanpa penghasilan, dia tinggal bersama saudara perempuan dan iparnya untuk sementara waktu. Tetapi penjatahan masa perang memaksanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan nama Yoshi Masako, dia bekerja sebagai pembantu, tetapi dia pecat ketika majikannya mengetahui identitas aslinya. Seorang pria berinisial Y kemudian memintanya untuk menjadi kekasihnya, tapi hubungan ini berakhir setelah beberapa tahun kemudian keluarga Y mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Pada tahun 1947, buku The Erotic Confessions of Abe Sada menjadi buku terlaris nasional dengan lebih dari 100.000 eksemplar terjual. Buku itu berupa wawancara dengan Sada Abe berdasarkan catatan interogasi polisi. Abe marah dan menggugat penulis Ichiro Kimura karena pencemaran nama baik. Tapi kasus tersebut telah diselesaikan di luar pengadilan. Menanggapi buku Kimura, Abe Sada menulis autobiografinya sendiri, Memoirs of Abe Sada. Berbeda dengan penggambaran Kimura tentang dirinya sebagai orang cabul, di buku ini dia menekankan cintanya pada Ishida. Pada tahun 1952, dia mulai bekerja di sebuah pub di kota Tokyo. Dia menjalani kehidupan sederhana selama 20 tahun berikutnya. Asosiasi lingkungan memberinya penghargaan karyawan teladan. Pada tahun 1969, Abe muncul di film dokumenter berjudul Insiden Sada Abe dari sutradara Teruo Oishi. Foto terakhir Abe diambil pada bulan Agustus di tahun tersebut. Kemudian secara tiba-tiba Abe menghilang dari mata publik untuk selamanya pada tahun 1970. Desas-desus tentang dia melakukan bunuh diri atau memasuki biara bermunculan, tetapi tak ada yang bisa mengkonfirmasi tanggal kematiannya secara pasti. Meskipun dia menghilang, ketertarikan publik pada kasus Sada tak berakhir. Hidupnya telah menjadi subjek buku non-fiksi, novel, esai psikoanalitik, dan film. Sada Abe disebut sebagai ikon feminis dan pembunuh terkenal. Kasusnya menjadikan perubahan penting dari adat istiadat seksual bagi budaya Jepang. Apapun nasib akhirnya, Sada Abe akan tetap dikenang. Nah, begitulah fakta cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di fakta cerita berikutnya. Dah.